Halo zodiak Gemini, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% sama ceritanya dengan kalian. Dan kalau cerita ini resonate dengan kalian, silahkan diambil pesan yang baik-baiknya. Tapi jika ini tidak resonate dengan kalian, ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin energi sekarang bukan energi kalian yang terbaca olehku. Oke. Pembacaan kali ini aku akan mengambil tema tentang adakah yang harus kalian waspadai di 7 hari ke depan. Ya, mungkin kalian akhir-akhir ini sudah merasakan hal-hal yang tidak enak atau merasakan firasat-firasat aneh ya terhadap diri kalian, terhadap situasi. Silakan kalian fokuskan apa itu. Mungkin energi kalian yang akan tertarik olehku ya. Oke. Balance. Oke, kartu pertama yang muncul adalah Three of Swords ya. Ada situasi di mana sesuatu yang membuat masalah ya, membuat masalah. Mungkin ini bisa jadi karena kesalahpahaman, mungkin ini juga bisa juga situasi yang intinya beda prinsip gitu, beda prinsip. Eight of Cups. Oke, ada situasi di mana ada seseorang yang meninggalkanmu atau kamu mungkin yang meninggalkan dia, gitu ya. Ini tanpa sepatah kata pun dia pergi atau mungkin kalian telah bertengkar hebat ya. Aku rasa di sini Knight of Pentacles ya. Oke. Di sini ada situasi di mana aku rasa kalian ribut tentang secara finansial gitu ya. Ributnya cukup besar loh ini yang membuat pasangan kalian tuh jadi minder seperti itu. Oke. Mhm. Oh, gini. Aku rasa di sini secara finansial kamu tuh lebih 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 mapan dari pasanganmu. Tapi di sini karena pasanganmu itu tidak bekerja atau ya hanya leyeh-leyeh ya, hanya mengandalkan kamu saja, kamu di sini marah, cukup marah di sini. Ya, karena melihat pasanganmu itu hanya berdiam diri saja di rumah, tidak ada kerjaan. Kalau secara hati nurani, kamu pun sebenarnya tidak masalah. Hanya saja keluarga besarmu itu tidak menyukainya seperti itu. Karena aku rasa kamu di sini feminim ya. Kamu feminim di sini Gemini. Jadi aku rasa
pasanganmu itu dipandang oleh keluarga besarmu itu seperti ya hanya ikut hidup, numpang hidup ke kamu doang gitu. Jadi ini membuat keluargamu itu tidak serak, tidak yakin, tidak suka pada suamimu dan di sini kamu itu menegur suamimu untuk cobalah bekerja gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kamu memaksa dia untuk segera bekerja, no, tapi kamu hanya ingin membuat status suamimu itu jadi dipandang oleh keluargamu gitu ya. Temuan, oke kan benar. Akan banyak apa namanya gunjingan-gunjingan dari keluargamu atau bahkan dari keluarganya yang apa ya membuat kamu cukup risih ya, membuat telingamu pengang gitu ya, panas gitu mendengar ocehan-ocehan mereka atau omongan-omongan mereka, sindiran-sindiran mereka terhadap suamimu. Sebenarnya kamu di sini merasa kasihan sebenarnya ya, merasa kasihan, merasa apa namanya hmm, cukup ya bingung juga ya, karena ya rezeki itu kan tidak bisa dipaksakan. Sedangkan suamimu juga memang memang bisa dibilang pemalas ya, karena tidak tidak mau bekerja gitu. Memang dia niatkan gitu loh. Ya dia ya seperti memang numpang hidup padamu gitu. Iya, dia tidak mau punya inisiatif untuk bisa bergerak, untuk bisa mau mencari pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian di situasi ketika kamu berbicara dengan dia, dia merasa tersinggung di sini. Jadi dia pergi begitu saja meninggalkan kamu tanpa sepatah kata pun dengan emosi yang sangat apa namanya? Sangat bergejolak seperti itu ya. Oke. Oke. Di sini kamu hanya bisa ya memantau aja gitu ya. Dan kamu di sini bukan juga justru terpancing emosi, tapi di sini kamu justru melatih suamimu kan. Kamu tidak mencegahnya untuk tidak pergi, kamu biarkan dia pergi. Dan kamu di sini menunggu dan melihat eh, apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan benar mencari kerja atau dia hanya kabur dari rumah dan mencari tempat persembunyian seperti itu. And of Cups, ya. Kamu di sini hanya menunggu dan melihat gitu ya. Karena aku di sini melihat kamu itu baik sih ya, baik. Karena kamu ingin melatih suamimu untuk bisa mandiri gitu. Of Cups tuh kamu memang mencintai suamimu, jadi tidak ada niatan buruk di sini sebenarnya. Kamu ingin mengangkat derajat suamimu. Hanya saja di sini suamimu tuh ya sudah berpikiran berbeda dengan kamu gitu. Dia merasa kamu seperti orang yang sudah mengekang dia, seperti orang yang eh apa ya, terlalu keras padanya. Jadi di sini dia ngambek gitu deh. Dan jadinya kan kayak gini kalau situasinya seperti ini dia kayak kekanak-kanakan banget gitu loh. Para Once ya. Kamu ingin secara finansial, mental, ya, fisik ataupun apapun dalam kehidupan kalian itu sebenarnya seimbang gitu ya. Kamu juga kan sudah aku bilang dari tadi ya, kamu itu sebenarnya tidak masalah kalau sebenarnya suamimu itu tidak bekerja karena di sini kamu cukup mapan, kamu memiliki karir yang bagus di sini. Hanya saja kamu tidak ingin orang-orang memandang suamimu itu rendah. Jadinya makanya di sini kamu melatih suamimu untuk bisa bekerja, untuk bisa bergerak, ya. eh ya walaupun suamimu itu berpikiran berbeda padamu, tapi ya kamu memang tidak akan mudah untuk melepaskannya begitu saja gitu ya. Atau kamu akan dengan mudahnya terpengaruh oleh saudara-saudaramu yang menjelek-jelekkan dia gitu. Kamu di sini hanya ingin membuat suamimu atau pasanganmu ini lebih kuat dalam hidup gitu ya. Nah, Pentacles ya.
memang kamu hanya ingin membuat keluargamu stabil ya, secara emosi, secara finansial gitu ya. Kamu it's okay, nggak masalah sebenarnya kalau secara finansial atau merasa kekurangan, no. Kamu di sini tetap ya meminta pertolongan pada Sang Maha Pencipta ya, tetap berdoa untuknya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan situasi yang begitu besar atau kamu buat-buat sehingga besar, no. Hanya saja kamu di sini ingin melatih pasanganmu untuk bisa mandiri, untuk bisa melihat keadaan gitu ya. Karena aku rasakan di sini dia maskulin ya. Jadi mungkin dia di sini kan jadinya kepala keluarga, seharusnya dia lebih paham gitu dengan situasi yang ada. Kamu tidak ingin melihat suamimu selalu dipandang rendah oleh uh, keluargamu gitu ya. Jadi kamu di sini melatih dia untuk bisa ada effort untuk bekerja, untuk mencari cuan gitu ya. Walaupun hasilnya tidak sebesar kamu, tapi paling tidak dia ada kerjaan gitu. Dia ada ya effort untuk bergerak gitu ya. Ada niatan untuk bekerja gitu. Is of sword. Oke. Okay. Kamu di sini benar-benar melatih mentalnya untuk bisa lebih kuat gitu ya. Ya, mungkin juga di sini karena ada kalian yang sedang menunggu kelahiran anak di sini ya. Makanya kalian di sini mulai mempersiapkan apa tuh mental kalian ya, mempersiapkan suami kalian untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi kepada keluarga gitu ya, kepada anak gitu. Makanya di sini kamu mulai melatih suamimu untuk tidak hanya berdiam diri gitu, tapi kamu harus menyadarkan dia itu bahwa dialah kepala keluarganya, walaupun di sini penghasilanmu lebih besar darinya, tapi dialah kepala keluarganya. Jangan sampai dia hanya leyeh-leyeh, hanya termanggu meminta ya, tangannya hanya menengadah ke istri seperti itu. Aku rasa seperti itu. Kamu ingin membuat suamimu itu memang harfiahnya ya, derajatnya itu memang sebagai pemimpin keluarga gitu. Two of Swords. Oke. Okay. Walaupun sebenarnya di sini kamu juga merasa bimbang ya atas tindakanmu ini, apakah benar gitu ya, atas tindakanmu ini, apakah kamu terlalu keras pada pasanganmu gitu ya. Tapi di satu sisi pun kamu juga berpikiran bahwa ya kamu tidak ingin melihat suamimu selalu direndahkan oleh keluargamu gitu. Jadi di sini kamu juga secara mantap untuk melakukan tindakan ini kepada suamimu gitu. Bukan berarti kamu kejam pada suamimu, tapi di sini ya kamu memang melatih dia untuk bisa kuat ya. Six of Swords. Oke, okay. Mungkin di sini ya akan ada dari kalian yang datang atau mengunjungi seseorang gitu, atau kalian sebenarnya di sini ketika suami kalian sudah mulai pergi ya, pergi mencari pekerjaan, atau di sini mereka sudah mendapatkan pekerjaan, nanti kalian akan datang menghampiri dia mungkin ya, mungkin akan datang menghampiri dia dan kalian mungkin akan menjelaskan padanya atas kesalahpahaman ini gitu ya, the death ya. Situasinya juga akan segera berubah kok ya. Kalian akan mencairkan suasananya lagi gitu ya, akan membuat situasinya menjadi tenang kembali ya, romance kembali, the star. Ya, jadi tenang aja. Ini memang hanya untuk melatih dia agar dia bisa mandiri, agar dia bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya ya, dan bisa memahami
fungsi dari seorang kepala keluarga gitu ya. The Star. Mungkin di sini dia mendatangi teman-teman lama dia di sini ya untuk mencari info-info atau meminta apa tuh pekerjaan gitu ya pada teman-teman dia. Oke, okay. Dia di sini akan menunjukkannya kepada kamu, hmm, bagaimana dia akan berjuang ya, akan berjuang juga untuk bisa mendapatkan kepercayaanmu lagi bahwa dia mampu untuk berdiri di kakinya sendiri. Oke, okay. Di sini aku rasa ceritanya bagus banget sih sebenarnya ya. Ego dia memang tinggi ya, ego pasanganmu itu memang tinggi. Dan tapi tapi niat kamu itu memang ya baik-baik banget gitu agar dia tidak terjumus pada kenikmatan duniawi dia saja, keinginan dia sesaat saja gitu kan. Makanya di sini kamu melatih dia seperti itu. Oke, akan ada Three of Cups ya, akan ada perayaan. Mungkin kamu di sini nanti ketika sudah melihat dia bekerja, kamu di sini akan eh merayakannya bersama pasanganmu itu ya, atau mungkin kalian juga nanti akan berkumpul bersama keluarga atau teman-teman kalian untuk ya merelaksasikan atau healing lah ya untuk merayakan sesuatu gitu ya. Mungkin juga di sini kamu akan berbicara pada pasanganmu bahwa kamu di sini hamil, bla 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 atau apalah ya. Intinya akan ada yang kalian uh, bisa rayakan sebentar lagi. Oke, okay, Peach of Cup ya. Ya, aku rasa itu sih kalian akan memberitahu pasangan kalian bahwa di sini kalian hamil gitu ya. Akan ada berita bagus untuk kalian, untuk pasangan kalian. Oke. Okay. Di sini kalian tetap selalu berdoa pada Sang Pencipta untuk selalu uh, melindungi pasangan kalian ya. Seven of Swords ya. Karena kalian tahu dunia ini terlalu kejam. Sedangkan pasangan kalian tuh baru ini kalian lihat untuk memiliki effort untuk bekerja gitu ya. Jadi kalian di sini melindungi pasangan kalian dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk selalu melindungi pasangan kalian ya. Karena kalian juga tahu bahwa dunia kerja itu kejam gitu ya. Oke, okay. Apa sih yang perlu kalian waspadai itu? Yaitu sih eh kesalahpahaman dengan pasangan kalian itu ya. Ya, walaupun kalian tahu eh ini bukan berarti kalian jahat pada pasangan kalian, tapi untuk melatih dia agar dia bisa lebih mandiri, lebih sukses ya. Jadi intinya di sini kalian disuruh untuk balance ya. Mungkin ini balance ini juga untuk suami kalian disuruh balance dalam hidup. Tidak hanya termanggu menunggu kamu memberikan dia uang atau menafkahi dia, tapi aku rasa di sini Tuhan menginginkan kalian untuk atau suami kalian gitu ya, pasangan kalian untuk juga bisa action ya, mempertanggungjawabkan yang memang harus dia tanggung jawabkan gitu kan. Intinya dia di sini harus sesuai dengan kodratnya gitu ya. Kalau dia memang sebagai kepala keluarga, ya dia harus bertanggung jawab atas keluarganya seperti itu kan. Oke, okay. Untuk zodiak yang dominan atau energinya paling besar dalam pembacaan ini itu ada Aquarius, oh Capricorn,
ada Taurus ya, kemudian ada Pisces. Oke, itu aja sih yang dominan ya, ada 4. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, kemudian Cancer, Scorpio, Pisces, dan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kenapa? Karena elemen-elemen semuanya itu ada semua di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga di luar 4 zodiak ini juga akan uh, bisa resonate gitu ya, atau ceritanya sama, atau paling tidak secara garis besarnya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya cerita ini atau pembacaan kali ini resonate, silahkan ambil pesan baik-baiknya. Jika ada pesan buruknya, silahkan kalian jadikan antisipasi. Tapi kalau misalnya belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu justru akan menyakitkan. Oke, untuk kalian semua zodiak Gemini, mudah-mudahan ini resonate ya untuk kalian. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.